Hai, ketemu lagi sama Andri di sini dan di podcast 1761. Spesial banget hari ini ada The Only One, idola semua. Mungkin termasuk saya juga, Kang Ferry atau suka dipanggil juga AA ya, Kang Ferry Ya, atau bebas. AA Ferry Apriyatno. Ya. Kabar kumaha Kang, sehat? Alhamdulillah saya. Ya, mungkin yang belum tahu profilnya Kang Ferry sedikit aja bisa gue sampai di sini. Ternyata Kang Ferry ini salah satu bisa dibilang seniman yang sangat konsisten dengan jalur seninya seperti itu, dan juga sekarang udah memiliki banyak banget follower. Nah, salah satunya adalah misalnya teman-teman punya Facebook, ini bisa dilihat di Facebook ya Kang ya. Ya, Ada betul. Drawing Pencil. Drawing Pencil. Betul, page-nya itu udah sampai sekitar 13 juta orang ya Kang. Ya. Dan itu tersebar di seluruh dunia Kang ya. Seluruh dunia, betul. Luar biasa. Dan Kang Ferry juga ternyata kemarin baru aja launching buku terbaru ya Kang ya? Ya, itu sebenarnya buku lama yang direvisi gitu. Tentang Jadi apa ada sih Kang kalau boleh tahu sedikit-sedikit aja informasinya? Yang buku itu ya? Betul. Sebenarnya itu buku basic banget ya. Jadi cara mudah menggambar dengan pensil. Jadi itu emang bener-bener basic lah. Dari mulai gambar cara menggaris, kemudian arsir, kemudian gambar bentuk, still life. Tapi emang buku itu memang lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap, betul ya. Untuk dasar gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru mulai ke dunia seni cocok Bisa, ya Kang? untuk anak SMA juga bisa lah. Sampai SMA juga bisa? Bisa. Siap, oke. Nah, sedikit lagi informasi tentang Kang Ferry ini. Ternyata waktu itu Kang Ferry kita pernah undang ya Kang, Faber-Castell di Jerman ya Kang ya? Betul, betul. Di tahun 2015 ya Kang? 2015 ya, Betul. 14, 15 lah gitu. Nah ini suatu penghargaan juga karena memang ternyata Kang Ferry ini kalau memang diundang langsung sama Faber-Castell Group Jerman, langsung berangkat ke Jerman. Mewakili Indonesia bisa dibilang kayak gitu ya Kang ya? Iya, betul. Betul. Dan juga yang menarik ternyata di 2016 Kang Ferry juga ternyata kerjasama dengan Marvel atau Disney ya Kang ya untuk Doctor Strange. Doctor Strange yang pertama ya. Yang pertama ya. Itu boleh tahu nggak sih Kang? Bikin apa Kang kalau boleh tahu? Sebenarnya itu kan semacam acara premiernya gitu untuk di Indonesia ya. Betul. Di Indonesia juga kan mereka punya perwakilan Disney, Marvel tuh. Jadi mereka mengadakan semacam acara, terus ada acara pameran lah, acara macam-macam lah, acara art gitu yang mendukung secara visual tuh ke film itu. Film gitu. itu ya. Betul. Makanya waktu itu salah satu lukisan saya tuh agak-agak inilah masuk ke situ gitu, makanya dipilih untuk dipamerkan, kemudian di launching di situ gitu. Luar biasa. Jadi udah nggak boleh diragukan lagi, mungkin boleh tepuk tangan dulu buat Kang Ferry nih, teman-teman di sini studio. Gitu. Nah, yang menarik juga nih Kang, kemarin juga salah satu postingan Akang di Facebook, di Facebook maupun di Instagram ini ternyata booming ya. Betul ya. Yang kalau orang nyebutnya apa nih, The Grateful Woman ya Kang? Ya, Grateful Woman. Itu ternyata di viewersnya udah sampai 77 juta untuk di Facebook doang ya Kang ya? Iya, betul. Dan sementara untuk yang di Instagram sudah 40 juta orang. Wow. Satu pertanyaan nih Kang, itu bagaimana cara bikin viralnya? Sebenarnya kalau viral enggaknya sampai sekarang saya nggak tahu. Nggak tahu bener-bener dari dulu saya pelajarin tuh nggak ketemu gitu formulanya. Jadi kadang-kadang yang saya anggap biasa aja ya ternyata viral gitu. Betul. Terus yang saya saya beranggapan berharap gitu ya, berharap viral karena juga dibikinnya lebih epic gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Artinya itu udah benar-benar faktor rezeki kali ya. Faktor rezeki, betul. Itu nggak bisa ditebak sama sekali. Nah, ini kan Grateful Woman ini kan menceritakan seorang wanita ya Kang ya. Betul ya. Ini kalau boleh tahu inspirasinya apa sih Kang? Nah sebenarnya itu jadi gini, sebelumnya kan saya menggambar itu nggak langsung lah, jadi bisa lewat biasanya pakai grid atau enggak pakai proyektor untuk skate. Oke. Nah jadi di awal-awal itu saya udah merasa bosen kok gambar gini-gini aja gitu. Artinya juga udah kalau konten itu kan tetap ya tujuannya itu supaya banyak ditonton orang, udah nggak menarik lagi gitu. Betul. Sebenarnya saya terinspirasi ada seorang seniman Perancis gitu yang dia tuh langsung set ini berani banget, saya lupa namanya ya. Cuman itu terus terang jadi menginspirasi saya untuk langsung lah, jadi nggak usah pakai proyektor lagi, nggak usah pakai grid lagi untuk menggambar realis itu. Nah
waktu itu kenapa apa namanya saya memilih untuk gambar-gambar wanita berhijab itu karena secara struktur tuh lebih mudah. Lebih mudah artinya ini dulu lah untuk karena kan yang paling susah itu di mana letak mata harus pas, hidung pas itu, rambut segala. Kalau hijab tuh lebih mudah lah. Artinya pertimbangannya lebih ke situ gitu. Betul. Mungkin kalau sekarang sih setelah saya tahu teknisnya ya udah gitu, walaupun nggak pakai itu juga bisa lah gitu. Jadi itu awal-awal, makanya juga kenapa viral, mungkin orang udah mulai wah gitu, bisa gambar langsung dengan freehand gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya. Oke, masih di podcast 1761 dan kali ini masih ngobrol sama Kang Ferry, the only one. Oke, Kang, punten kita ini lanjutan pertanyaan nih Kang. Ya. Kang Ferry ini kan lebih banyak dikenal sebagai seniman kontemporer. Seperti itu ya Kang ya. Nah, kenapa sih Kang, alasan apa yang membuat Akang fokus di mungkin ya udah alirannya ini gitu kan? Mangga kalau boleh. Nah sebenarnya kalau untuk di seni itu ya yang namanya kontemporer itu artinya kan kekinian ya. Mungkin kalau di musik itu sama lah. Kalau di musik itu kan dulu banyak banget aliran ya. Aliran betul. Ini akhirnya karena terlalu banyak aliran orang tuh udah susah lagi untuk memetakan ini kemana. Akhirnya ya udah alternatif gitu. Oke. Nah, ini musik alternatif. Sama sebenarnya kontemporer itu mungkin istilahnya itu kekinian. Jadi apa yang menyesuaikan dengan perkembangan seni zaman sekarang itu bisa dibilang seniman kontemporer gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara aliran gambar atau aliran lukisan saya itu bukan kekinian karena realis itu kan udah aja sejak zaman dulu ya. Betul. Nah, bahkan itu bisa dibilang sebagai dasar lah. Betul. Dasar orang untuk belajar gambar itu ya realis gitu. Betul. Nah, kenapa kalau saya memilih kontemporer itu karena saya menyesuaikan dengan perkembangan seni kan. Kalau zaman dulu seniman itu polanya itu kan mereka berkarya, kemudian pameran, ada kurator, ada galeri, kemudian disitulah bentuk apresiasinya mungkin jualan di situ ada lelang auction. Nah kemudian setelah munculnya apa namanya media sosial media itu mulai bergeser gitu. Pola itu artinya ya, seniman yang dulunya sangat bergantung sama galeri sama kurator, terus sama bayar lelang, sekarang udah langsung bisa aja bergerak kan? sendiri. Bahkan juga sekarang itu banyak sekali apa namanya galeri-galeri yang online atau auction yang online yang kita bisa ikut gitu. Jadi sekarang Akang kalau misalnya mau misalnya tanda kutip gitu, mau jual atau lelang produk Akang bisa langsung lewat sosial media seperti itu ya kan? Iya bisa langsung sekarang gitu. Mungkin itulah yang saya manfaatkan. Sebagai media sekarang, makanya saya berani bilang kalau saya itu seniman kontemporer karena emang udah menyesuaikan gitu dengan zamannya ya. Zamannya gitu. Jadi di situ ya. Nah, ini kan Kang Ferry kan tanda kutip udah mungkin udah jalannya sebagai seniman gitu ya. Mungkin boleh diceritain nih Kang, apa membuat Akang makin yakin di dunia seni gitu kan, sampai mungkin juga kalau boleh tahu sedikit profil dulu, Akang masih kecil kalau boleh gitu kan. Mangga silakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya tuh jadi seniman tuh udah mungkin cita-cita dari kecil ya. Mungkin apa namanya dibandingkan orang lain gitu, saya udah fokusnya tuh dari kecil gitu. Dari umur 4 tahun saya udah gambar gitu, udah difasilitasi sama orang tua saya gitu. Nah kemudian juga udah bahkan saya udah bikin patung, bikin apa tuh dari SD gitu kan. Saya juga SD itu udah sering ikut lomba dan sering juara gitu. Juara, bahkan kebanyakan juara satu. Ikut lomba Faber-Castell juga kan? Dulu kayaknya belum masih zamannya Patino Sidin, saya masih kecil tuh ya. Siap. Nah jadi saya sering juara ada tingkat rayon, tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten sampai ke waktu SMA sih sampai ke tingkat nasional. Gitu. Nah kemudian juga dilanjut pas udah apa namanya saya kuliah, alhamdulillah saya masuk seni rupa juga gitu. ITB ya? Ya ITB seni rupa, jadi akhirnya terus jadi cita-cita saya tuh artinya terus terarah gitu, fokus ke situ gitu. Ya udah fokus, akhirnya ya udah sampai lulus juga. Walaupun setelah lulus tuh saya banyak explore ya, karena saya tuh apa namanya bisa dibilang menguasai banyak untuk media tuh cat minyak, insya Allah saya kuasai. Kemudian akrilik juga saya menguasai karena emang pernah apa namanya dieksplor lah. Nah kemudian juga cat air juga bisa.
Kemudian malah yang untuk drawing ini baru belakangan ini gitu, hanya karena untuk kepentingan konten gitu. Betul. Bahkan sebelumnya saya dikenal sebagai seniman lilin gitu. Oh, seniman lilin. Karena saya dulu tuh bikin replika makanan dari lilin sampai untuk replika restoran-restoran. Nah, itu bisa dibilang waktu itu hidup saya dari situ gitu, karena saya nggak ngikutin pola seniman pada umumnya yang ikut galeri, pameran segala itu nggak. Jadi saya emang memilih untuk independen lah gitu. Cari jalannya sendiri kan? Ya, betul. Cari jalannya sendiri. Nah, ini punten nih Kang. Ini kan salah satu, kebetulan kita kedapatan Kang Ferry bawa tiga gambarnya Kang nih. Ini kalau boleh tahu nih Kang, proses bikinnya berapa lama sih kalau satu atau artwork ini? Mungkin rata-rata sih sekitar 3 hari kali ya. 3 hari, edit sehari jadi 4 hari lah. Jadi gitu ya? Itu kan ada target saya untuk rilis untuk upload gitu ya. media. Betul. Ya mungkin sekitar segitulah. Jadi sebenarnya saya sebulan sih paling 4 karya ya. 4 karya. Paling banyak. Ini kalau dilihat ya teman-teman semua ini detail banget loh, sampai warnanya sendiri tuh. Nah, gue bilang subhanallah. Ini luar biasa banget Kang Ferry. Nah Kang, ini biasanya akan ada izin, mungkin ada contekan dulu gitu, langsung muncul idenya set langsung Enggak, keluar, ini gitu? ada referensinya ya. Jadi ini sebenarnya dari AI. AI. Jadi ada AI yang saya nyari di internet lah. Kemudian juga ada AI yang dimodifikasi lah. Kan banyak sekarang AI gratis ya. Betul. Sekarang kan kita tinggal ngetik pengen mata seperti siapa, pengen rambut seperti apa, itu muncul. Jadi emang ini foto referensinya dari AI. Referensinya dari AI. Betul. Ya. Oke. Ini luar biasa nih nggak berani sentuh juga ya. Kayak gitu, jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini juga sama nih Kang, idenya juga apa? Sama ya, jadi untuk yang karya terakhir ini saya memang lagi mengangkat tema tentang orang-orang yang berkuasa di sebelum Masehi, zaman lalu gitu. Kayak ini kan judulnya saya nggak kasih judul King Solomon gitu. Walaupun ini sempat kontroversi juga gitu ketika King Solomon itu black gitu. Nggak seperti ini gitu. Tapi itu justru jadi rame gitu. Karena juga kan orang juga nggak bisa membuktikan. Benar, apakah benar gitu ya. Ada fotonya kan, belum ada fotografi gitu. Kalau ini Cleopatra. Sama Cleopatra juga. Ini juga sempat kontroversi karena banyak sekali orang bawa itu orang hitam gitu, black gitu kalau Cleopatra itu gitu. Versi yang di film juga ada kayak gitu, betul. Iya. Ternyata ya, tapi itu justru menghidupkan diskusi apa gitu, ya. Betul. Bahkan beberapa arkeolog dari Mesir juga banyak komen gitu. Serius kan? Banyak komen. Jadi ini juga nggak salah-salah banget karena juga Cleopatra itu kan emang dari Yunani keturunan ininya kan. Terus mereka menjelaskan lah udah tes DNA segala itu. Akhirnya ya itulah. Ini lumayan jadi viral dari juga gambar gitu. ini bisa jadi sebenarnya mungkin bagian dari sejarah gitu ya kan? Ya, dari sejarah, tapi kan maksudnya kenapa saya ngambil yang sebelum Masehi, karena juga orang nggak susah untuk mengklaim bener enggaknya, karena juga banyak beberapa versi ya. Nah, kalau yang ini tuh, ini apa nih, ini tuh ada ratu yang paling berpengaruh di Persia. Jadi ini mungkin ratu pertama lah yang paling berpengaruh, namanya Atusa Sabanu. Nah, ini kalau misalkan orang Persia pasti tahu lah nenek moyangnya gitu. Betul. Ini juga kalau ini sih nggak terlalu karena emang Persia kan lebih ke Arab dia. Secara ini nggak kontroversi. Mungkin yang paling kontroversi yang dua ini, Solomon sama ini Cleopatra. Wow, sekali lagi emang luar biasa ya. Saya udah speechless lah kalau mau Ferry. Oke, masih sama Andri dan di podcast 1761 dan masih sama Kang Ferry. Kang, tadi kan Akang sempat ngobrolin bahwa Akang juga banyak menggunakan sosial media nih. Nah, ini mungkin kalau boleh ditelisik lebih dalam nih Kang, kenapa sih Akang akhirnya memilih sosial media sebagai sarana promosi kayak gitu kan? Silakan. Nah, jadi mungkin sejarahnya saya tuh bikin Facebook itu tahun 2009. 2009 ya. Mungkin itu Facebook tuh baru berumur 1 atau 2 tahun lah. Belum terlalu populer ya. Betul. Nah, waktu itu saya bikin akun di Facebook itu tujuannya untuk memperkenalkan buku saya. Saya kan udah jual buku ya, ada di beberapa toko buku lah. Nah, kemudian untuk berhubungan dengan saya itu, ya itu lewat itu. Saya bikin page namanya Drawing Pencil. Nah, di situ saya banyak upload kan buku, kemudian banyak, ternyata di luar dugaan itu banyak subscriber dari luar ya. Bahkan waktu itu juga ketika saya di tahun 2013, 2014,
Itu follower saya udah 4 juta ya. 4 juta Zaman ya. itu memang besar banget segitu ya. Benar. Nah, Apalagi itu saya belum organik ya kan? Organik iya, kan? Betul, organik. betul. Karena zaman dulu emang belum ada iklan. Saat itu juga saya belum tahu sebenarnya ini fungsinya apa sih gitu. Saya ini follower banyak, tapi ini sebenarnya fungsinya apa ya? Betul. Jadi waktu itu saya senang ini aja kalau saya upload banyak yang like, banyak yang Rame komen, gitu ya kan? rame Betul, terus. betul. Kemudian banyak orang luar, bahkan sampai sekarang juga orang Indonesia tuh paling nggak nyampe 10% gitu. Banyak kan orang luar. Banyak kan nomor 1 tuh India malah. Wow. Yang kedua Amerika, terus yang sisanya Eropa. Betul. Dan Akang masih sampai sekarang masih intens, maksudnya ngobrol sama mereka buat berkomunikasi dan lain-lain. Masih. Cuman karena terlalu ini agak kewalahan, akhirnya saya pakai admin untuk ngebales-bales komen mereka gitu. Ada adminnya ya guys. Bukan Kang Ferry langsung ya. Nah jadi apa namanya? Nah pas saya diundang Faber Castell baru saya ini tahu oh ini ternyata ada fungsinya gitu. Jadi Faber Castell ngundang saya kan gara-gara itu gitu, gara-gara followernya banyak gitu kan. Betul. Ya waktu itu akhirnya saya berangkat ke sana, ketemu sama orang ini yang memang dulunya influencer ya, betul. Influencer gitu. Dan ternyata dibanding mereka saya paling besar gitu kan. Jadi setelah saya tuh ada kedua tuh orang Inggris. Oke. Nah orang Inggris tuh kedua, kalau saya 4 juta kan, kedua terbesar saya itu kalau nggak salah followernya dia 200.000. Oh, oke. Yang lain-lainnya rata-rata 100.000. Iya. 4 juta sendiri. Dan Akang dari Indonesia satu atau dari Asia satu-satunya waktu itu? Kayaknya sih mungkin dari Asia kali ya. Nah, waktu itu juga kalau nggak salah nggak terlalu banyak juga ya, sekitar nggak nyampe 20 lah, sekitar berapa 15 orang lah gitu. Dan mereka semua ternyata tahu saya semua gitu, karena ya itu ya mereka follow di ini gitu. Itu memang followernya juga. Betul. Jadi ya tadi Kang sedikit mungkin ada yang terlewatkan di sebelumnya. Ya. Kang Ferry ini diundang sama Faber Castell Academy waktu itu di 2015 yang langsung datang ke Faber Castell yang ada di Jerman ya kan. Ya, betul. Undangan khusus seperti itu, luar biasa sekali lagi buat Kang Ferry. Nah, Kang, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kang Ferry ini kan lebih banyak menggunakan charcoal. Betul. Gitu ya kan. Sebenarnya apa sih Kang alasan terdalam dari Akang nih, saya mah pakai charcoal aja gitu loh. Gitu. Apa Kang kira-kira? Nah sebenarnya sebelum charcoal tuh saya malah sekarang tuh nggak gabung ya antara charcoal dengan soap pastel. Nah kalau soap pastel itu kan dia bahannya kapur ya. Betul. Kalau charcoal itu arang. Nah itu ternyata di combine itu bisa menyatu lah dengan baik gitu. Nah kelebihan charcoal itu dia ininya lebih solid hitamnya gitu. Solid, betul. Kemudian juga ketika goresan atau garis tuh dia lebih tegas. Jadi untuk detail tuh sih lebih suka menggunakan charcoal dibanding soap pastel gitu ya. Betul. Karena soap pastel juga sebenarnya untuk detail ada ya yang pit pastel itu. Nah tapi kalau untuk warna khusus warna hitam itu saya lebih suka dengan charcoalnya gitu. Salah satunya diaplikasikan sini ya, juga kan? Betul. Ya. Oke. Nah kita mau nanya lebih dalam lagi nih. Akang kalau pakai charcoal pasti pakai produknya Faber Castell nih kan? Betul ya. Nah kira-kira apa sih kan perasaan Akang kalau udah pakai Faber Castell mah udah apalah gitu. Mungkin Akang boleh kasih. Yang pertama emang karena udah akrab juga ya. Bukannya saya nggak pernah coba produk lain ya. Betul. Cuman Faber Castell itu kan setnya paling lengkap ya. Paling lengkap. Jadi warna hitam itu kan sebenarnya kalau kita peka nggak cuman hitam satu macam ya. Betul. Itu ada bermacam-macam gitu. Ada grade-grade-nya gitu ya. Ada hitam kecoklatan, hitam apa-apa gitu. Ada hitam yang lebih sepia gitu. Nah kalau yang Faber Castell itu mungkin paling lengkap. Di situ ada yang hard, ada yang soft, ada yang medium gitu. Itu kan juga penggunaannya tergantung kebutuhan gitu. Nah mungkin kenapa saya memilih itu ya kayaknya ya memang paling lengkap ya kan? Paling lengkap dan paling solid lah warnanya gitu dibanding yang lain. Nah ini ternyata memang produk-produk Faber Castell juga terus berkembang nih guys. Nah ini salah satunya adalah yang di depan sekarang nih Kang. Ada Pit Graphite Net. Ini Akang udah pasti udah hatam. Udah nyoba. Udah hatam banget nih. Nah ini memang produknya satu nih Kang. Ternyata background dari informasi yang kita dapat dulu ini dibuat karena based on dari pengalaman-pengalaman. Jadi kita dapetin informasi bahwa mahasiswa di China ini kan, waktu itu kan mereka sama kayak Akang gitu ya, suka gambar, seset. Terus pas lagi mereka coba pakai foto gitu kan, untuk diupload di sosial media, ternyata banyak pantulan cahayanya. Ya betul ya. Gitu ya. Jadi akhirnya, wah
muncullah ide buat yuk bikin sesuatu yang berbeda dengan konsep si pit graphite mat ini. Jadi biar istilahnya kalau di foto pun nggak mantul gitu kan. Mungkin Akang juga punya pengalaman nggak selama coba pakai produk ini, gimana tuh? Ya, jadi saya juga kan dulu banyak bikin konten menggunakan grafit pensil ya. Jadi kalau untuk dasar-dasar seperti gambar anatomi, kemudian gambar binatang itu semuanya hampir pakai grafit gitu. Betul. Nah, mungkin itu nggak masalah ketika hanya untuk gambar aja, biasa lah, ya. gitu, betul. Tapi ketika konten, kamera udah itu ya masalah. Pantulan cahaya segala macam itu benar-benar merusak lah. Betul. Nah, saya udah coba produk ini ya, dan ini mungkin boleh dibuka nih kan kalau mau nyobain Bentar. Iya. Ya, ternyata maksudnya ini juga udah saya coba berkali-kali bahkan ya. Jadi ini enak gitu, tanpa pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Bahkan ini keunggulannya mungkin sampai sekarang udah ada 14B ya. Betul ya, kan. betul, Dan yang pertama di dunia nih kan. Iya, itu kan sangat inilah solid. Juga nanti pemilihan kertas juga harus dipertimbangkan ya. Ada pengaruh betul ya. Betul. Jadi kalau misalkan memang ingin maksimal, jadi gunakanlah kertasnya yang agak bertekstur, Mas. Nah itu kan, itu saran dari seorang maestro dibilang. Agak bertekstur itu maksimal, itu itemnya ya, solidnya, kemudian juga pantulannya juga lebih dapat teredam betul. dibandingkan kalau misalkan kertas yang terlalu halus, glossy, itu lebih mantul lagi. Ya, betul. Itu. Oke. Siap kalau kayak gitu. Nah, teman-teman juga satu informasi lagi nih Kang. Ini di belakang saya nih Kang, ini ada produk terbaru dari Faber-Castell juga. Saya izin ke Akang juga. Ya. Ini acrylic color. Oke. Nah, ini juga ada oil color dan water color nih. Ini masuknya ke Creative Studio dari Faber-Castell dan memang baru launching di pertengahan tahun ini nih Kang. Boleh coba nggak ini saya? Boleh nanti, boleh siap. Oke, Iya. karena kebetulan nih Kang Ferry juga kan the maestronya ya, seniman Indonesia, jadi everything is for you kan. Kayak gitu. Nanti kita coba ya guys habis ini. Siap kayak gitu. Nah, kita ketemu lagi masih di podcast Out of the Box 1761 ya dari Faber-Castell. Kang, kita masuk ke final statementnya Akang. Nah, sebagai seniman mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat seluruh pendengar kita atau viewersnya kita nih Kang. Mantap. Baik. Nah, seniman itu kan bisa dibilang punya stigma yang jelek lah maksudnya terutama untuk masalah kehidupannya gitu ya. Kalau yang saya rasakan juga mungkin nggak mudah jadi seniman, tapi bisa gitu. Nah, kalau saya kenapa memilih menjadi video kreator gitu ya, kreator itu salah satu jalan untuk menjalani sebagai seorang seniman gitu. Yang pertama itu kan bagi saya itu pekerjaan mungkin yang paling saya kuasai ya, dan simpel karena saya nggak usah kemana-mana gitu. Jadi saya kerja di rumah, jadi nggak usah pameran kemana udah cukup di rumah, ngedit, kemudian ini upload ya udah. Saya juga punya penghasilan bulanan seperti karyawan gitu, artinya ya udah, maksudnya bisa dibilang kehidupannya lebih pasti lah gitu dibanding saya harus pameran, kemudian harus berkarya lah, itu salah satu pilihan aja gitu. Nah mungkin kalau saya sih sarankan ya untuk teman-teman di rumah gitu yang memang punya hobi gambar atau hobi seni rupa itu, cobalah misalkan untuk membuat konten gitu. Ya kan? Apapun yang kalian bikin coba dikontenkan gitu. Mungkin ya dalam 1, 2 sampai 10 video nggak bagus, tapi cobalah video ke-11, ke-12, ke-13 ya. Itu pasti bagus gitu, karena juga untuk bagus itu kan butuh pengulangan, untuk mahir itu butuh pengulangan gitu. Terus mungkin saya juga dulu bikin video tuh awal-awal 9-10 video kurang ini ya. Begitu video ke-11, ke-12 itu mulai nemu peaknya. Mulai paham juga, mulai tahu ininya gitu. Itulah, jadi ya itu saran saya sih, cobalah untuk saya itulah, kalau misalkan mau ngikutin jejak saya yaitu sebagai salah satu konten kreator, apapun yang kalian bikin cobalah divideokan gitu. Karena juga sebenarnya
untuk kreativitas itu kan nggak mahal ya. Betul. Kalau misalkan kalian ini cuma lebih kreatif, misalkan lihat batu bentuknya seperti apa, diimprove, digambar. Itu pakai akrilik bisa gitu. Pakai akrilik Faber Castell ya kan? Ya, bisa ya. Lihat apa namanya daun gitu, daun kering besar. Itu juga bisa digambar pakai cat minyak gitu. Pakai akrilik juga bisa gitu. Itu malah jadi lain dari yang lain gitu. Betul. Jadi konten tuh pokoknya kalau pengen viral, mungkin dari idenya. Kalau misalkan, oke lah kalau dari teknis tapi harus wow banget, itu bisa viral. Tapi kalau misalkan dari ide-idenya yang lebih, ya itu out the box, bener, nah, sesuai itu tema lebih, kita bener kan? Bener ya kan? itu lebih mudah untuk viral gitu. Bener. Karena kalau untuk yang konvensional, misalkan kertas apa, dia itu ya harus wow banget kalau pengen viral gitu. Mungkin itu ya tips dari saya ya. Jadi balik lagi sesuai tema kita podcastnya adalah out of the box ya. Jadi harus benar-benar mikirin semua hal termasuk bagaimana akhirnya jadi viral ya Kang ya. Betul. Dan continue pada dasarnya kan. Betul. Karena juga keuntungannya mungkin sekarang algoritma medsos tuh lebih menguntungkan lah. Kalau dulu kan orang banyak ditonton itu karena follower banyak gitu. Kalau sekarang enggak, walaupun follower banyak kalau kontennya jelek udah tetap wassalam ya kan. Wassalam ya. Tapi kalaupun follower dikit, kalau dia kontennya benar bagus itu bisa viral. Ya itulah betul. Salah satu keuntungan algoritma sekarang gitu. Siap. Makanya siapapun kalian punya kesempatan lah untuk jadi konten kreator gitu. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Ferry udah berkenan hadir di sini, udah banyak cerita tentang pengalamannya juga dengan Faber Castell waktu di Jerman. Dan terakhir teman-teman kita akan ketemu lagi di podcast Faber Castell di 1761 Out of the Box. Bye bye.